Ya, shalom. Berapa banyak Tuhan saudaraku yang pagi hari ini yang masih punya Tuhan. Lambaikan tangannya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nah, pagi hari saudaraku, jangan khawatir, jangan takut. Kita masih punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Apapun persoalanmu, apapun keadaanmu, ya, percayalah bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saudaraku, seberat apapun ya kondisimu gitu kan, percayalah ya Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Ya, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati ya. Tadi dikatakan dengan hati yang hancur, dengan hati yang remuk, saudaraku, Tuhan mendengar. Amin. Ya, lebih lagi ya, saya percaya bahwa jemaat Tuhan GBI Sariwangi adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Yang diberkati, saudarakan haleluya. Amin. Ya, diberkati ya membuat kita terus mengucap syukur. Amin. Semua yang ada pada kita itu semuanya bersumber daripada Tuhan. Amin. Dan kita mau kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu good attitude. Ya, good attitude. Sama-sama katakan good attitude. Amin. Nah, jadi good attitude adalah satu sikap yang baik. Ya, satu sikap yang baik. Saudaraku, saya ada melihat satu statement ya, di mana orang ini berkata bahwa ada orang yang gak begitu hebat-hebat banget, ya, dia gak begitu hebat-hebat banget, ya, tetapi dia lebih berhasil. Kenapa bisa terjadi? Karena kenapa? Dia memiliki good attitude, ya, attitude-nya baik, ya. Dan dia katakan begini, ada orang yang bertanya kepada dia, kenapa ya? Saya sudah pinter gitu ya, saya sudah luar biasa, kemudian saya sudah kreatif dan secara lulusan dia terbaik, ya, punya mimpi besar, banyak hal lah gitu ya. Kenapa kok kurang sukses atau dia gak sukses, bahkan mungkin dalam kehidupannya dia gagal. Nah, salah satu faktor yang membuat seseorang menjadi gagal adalah apa? Attitude yang kurang baik. Yang mengerti katakan amin. Nah, ada juga di statement lain dia berkata begini, sukses saya bukan karena saya pintar, ya, bukan karena saya luar biasa, hebat, kreatif dan lain-lain, ya. Tetapi ya, suksesnya kenapa? Memiliki good attitude, ya. Percuma ya kalau orang yang pinter, luar biasa gitu kan, kreatif, tetapi tidak memiliki attitude yang baik dan hidupnya ngeselin semua orang. Nah, gitu ya. Ngeselin semua orang ya. Bikin semua orang itu malas untuk dekat seperti itu. Nah, jadi kalau hidup kita mau sukses itu harus memiliki good attitude. Katakan amin. Bukan berarti pinter gak boleh atau lulusan terbaik atau apa gak boleh. Bukan, saudaraku. Tetapi good attitude lah yang sangat penting. Amin. Satu sikap yang baik lah yang sangat penting. Amin. Karena kenapa, saudaraku? Ya, karena bicara sikap yang baik, ya, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita. Amin. Kita buka Efesus 4 ayat 32, ya. Efesus 4 ayat 32. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini adalah satu sikap atau satu tindakan di mana memiliki satu good attitude yang baik. Kita harus selalu apa? Ramah ya terhadap semua orang. Katakan amin. Amin, saudaraku. Kalau kita ya bersama dengan teman kita atau keluarga atau komunitas kita, ya, ada orang yang ramah sama kita, ya, kita pasti senang, betul? Amin, ya kan? Nah, kalau orang nggak ramah sama kita, ya, pasti kita akan jauhi, ya, seperti itu ya. Nah, pagi hari ini, ya, dalam Mazmur 37 ayat 30,
kita buka lagi ya. Dikatakan mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Nah, orang-orang yang memiliki good attitude ya, dalam ucapannya itu selalu memiliki ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmat. Amin. Nah, orang yang berhikmat itu adalah orang yang intim dengan Tuhan. Ya. Orang yang berhikmat dalam perkataannya adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Sehingga kenapa saudaraku? Ketika kita memiliki satu good attitude, ya, ucapan-ucapan kita penuh dengan hikmat, maka ucapan-ucapan kita itu ya, ketika kita ya berkomunikasi, berkata-kata ya baik ya kepada semua orang, ya maka apa? Kata-kata kita, ucapan kita itu dapat membangkitkan semangat orang yang putus asa. Amin, saudaraku. Ya, dapat membangkitkan orang yang putus asa. Ya, dapat apa lagi? Dapat meredakan ya kemarahan. Amin. Kemudian apa? Ketika ada orang yang bersedih, ya, ucapan kita dapat apa? Dapat ya menghibur ya orang-orang yang bersedih. Ya. Dan apa? Perkataan kita yang berhikmat itu dapat menjadi berkat bagi semua orang, ya, bagi orang-orang yang mendengarkannya. Amin. Nah, pagi hari ini saudaraku, apa sih itu good attitude? Ya, apa sih? Ya, good attitude adalah sikap dan perilaku yang kita tunjukkan sehari-hari. Yang mengerti katakan amin. Ya, sikap dan perilaku yang kita tunjukkan sehari-hari. Ya, baik cara berbicara kita, cara bertindak kita, ya, cara kita memperlakukan orang lain. Ya. Jadi saudaraku, semua itu adalah cerminan daripada apa yang kita pikirkan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi bicara kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, perlakuan kita kepada orang lain, semua orang, ya itu dinilai orang. Amin. Amin. Ya, dinilai orang. Wah, si A ini seperti ini. Wah, si B ini seperti ini. Wah, si C seperti ini. Ya, wah, anak Tuhan, good attitude. Amin. Cara bicara, perlakuan, tindakan, semuanya wah, luar biasa. Jadi berkat buat orang-orang semua. Amin. Bukan cuman jadi berkat buat keluarga, bagi orang-orang seiman, tapi bagi semua orang. Amin. Saudaraku, pagi hari ini perhatikan baik. Ya, bicara good attitude bukan cuman dilihat dari anak-anak muda saja, tapi semua kalangan. Ya, semua kalangan. Perhatikan baik. Ya, percaya tidak percaya, ya, attitude ya yang ada pada seseorang itu dapat mempengaruhi kesuksesan hidup ya kita ke depannya. Amin. Jadi attitude itu dapat mempengaruhi kesuksesan kita ya di kemudian hari. Nah, oleh sebab itu mari ya, salah satu kunci kalau kita mau sukses adalah apa? Miliki good attitude yang baik, satu sikap yang baik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, pagi hari ini saudaraku, ya, dalam 1 Timotius 4 ayat 12, ya, kita buka. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, di mana dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Inilah yang firman Tuhan ajarkan, yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Kita sebagai orang-orang yang percaya jelas, kita harus menjadi terang dan garam. Hidup kita harus apa? Menjadi teladan. Katakan menjadi teladan. Amin. Dalam apa? Ya, dalam ya perkataan kita. Amin. Nah, perkataan kita tuh harus ya selalu ya kita jaga. Amin. Ya, perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kemudian apa? Dalam tingkah laku kita. Yuk kita sebagai anak-anak terang, tingkah laku kita ya harus menjadi teladan. Nah, terkhusus ya yang muda-muda juga. Nah, banyak yang muda-muda di tempat ini
Yuk, mari. Apalagi ya di luar sana ya banyak hal-hal yang membuat atau menggiring ya anak-anak muda ya dalam perkataan, dalam tingkah laku, perbuatan itu banyak menggiring anak-anak muda itu ya bertolak belakang dengan firman Tuhan. Tetapi pagi hari ini yuk anak-anak muda semuanya kita harus jadi teladan. Amin. Katakan sama diri kita, saya harus jadi teladan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah pagi hari ini yuk sama-sama kita mau belajar beberapa hal. Ya, good attitude atau sikap dan perilaku yang baik apa ya, yang harus ada ya dalam diri kita, dalam hidup kita ya, atau dalam keseharian kita. Yang pertama adalah apa? Kita harus berbahasa yang baik. Amin. Atau apa? Mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik atau mengeluarkan perkataan-perkataan yang positif. Amin. Banyak nggak saudara jumpai, teman-teman jumpai ya di luar sana perkataan-perkataan yang nggak baik, perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan yang kutuk, pasti banyak, betul? Betul ya? Pasti banyak. Kita nggak usah jauh-jauh lah, ya. Dalam keluarga aja, suami, istri, atau orang tua dengan anak-anak, seperti itu ya. Ada juga yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang nggak baik, ya kan? Betul nggak? Ya, betul ya. Tetapi pagi hari ini, yuk sama-sama, ya, good attitude, satu sikap yang baik dalam sehari-hari. Kita harus mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan apa yang membangun. Amin. Amin. Saudaraku, perlu kita sadari bahwa ya perkataan kita ini penuh kuasa. Amin. Amin. Makanya kita harus benar-benar jaga perkataan kita. Perkataan kita ini penuh kuasa. Ya, kenapa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Kita sudah diurapi Tuhan, kita sudah diberi kuasa. Sehingga apa yang kita perkatakan, ya, itulah yang akan terjadi. Nah, oleh sebab itu, ya, orang tua kepada anak-anak, ya, yuk perkatakan yang baik. Amin. Saya juga sebagai orang tua terus belajar, ya. Ketika diperhadapkan dengan tingkah laku anak-anak, kadang-kadang kan anak-anak buat jengkel juga ya, ada buat salah juga. Dan membuat kita orang tua ini sampai gregetan gitu ya. Gregetan, diomongin nggak ini, diomongin nggak ngerti, diomongin nggak mau lakukan. Kan anak zaman sekarang kan beda dengan anak dulu gitu kan, seperti itu ya. Anak-anak dulu ketika orang tuanya mungkin diplototin gini aja udah diem. Tapi anak-anak sekarang beda, beda banget ya kan. Diplototin dia dibaca, dimarah dibaca. Nah sehingga apa? Wah menahan apa mungkin ya emosi atau apa. Tapi jangan sampai ya kita mengeluarkan perkataan yang kutuk kepada anak kita. Hai orang-orang tua, lambangkan tangannya. Amin. Ya, jangan sampai kita mengeluarkan perkataan kutuk, perkataan yang enggak baik. Amin. Dan anak-anak, dengarkanlah nasihat orang tua. Amin. Ya, kalau engkau mau lihat umurmu panjang, ya, Amsal katakan apa? Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Ya, amin. Nah, jadi dikatakan kembali dalam Efesus 4 ayat 9, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Amin. Ketika kita berkata-kata, orang menerima kasih karunia. Amin. Orang tuh dibangun. Amin. Ya, perkataan semangat, ya, perkataan yang memberkati, perkataan yang memotivasi. Amin. Saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Ya, good attitude yang harus ada dalam kehidupan kita sehari-hari adalah apa? Kita harus bersikap ramah kepada semua orang. Efesus 4 ayat 32 ya. Kembali kita baca firman Tuhan, dikatakan
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Jadi kita harus senantiasa ramah, rendah hati. Ya. Lawannya rendah hati adalah apa? Ya, tinggi hati, sombong. Ya, seperti itu ya. Merasa dia pinter tadi ya, pinter, cerdas, luar biasa, gitu ya. Banyak kreatif dan segala macam, tetapi nggak berhasil. Karena kenapa? Ya hidupnya ngeselin orang gitu nah. Hidupnya nggak banyak temen gitu nah. Hidupnya dijauhi orang gitu kan. Saudara lebih senang dengan bergaul dengan orang yang rendah hati atau orang yang ngeselin saudara? Pasti ya jawabannya saudara rindu bahwa berteman dengan orang yang rendah hati. Amin. Ya kan? Nah itulah saudaraku. Pagi hari ini yuk bersikaplah ramah kepada semua orang. Itu good attitude. Ketika kau ramah kepada semua orang, engkau akan disukai banyak orang. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, anak-anak muda juga. Ya, ketika engkau ramah, sopan, santun dan sebagainya, ya, engkau akan disukai semua orang. Amin. Engkau akan banyak teman. Amin. Amin. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya. Kita harus saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, rendah hati, ya, menyapa gitu kan, menyapa orang yang bersahabat dengan kita, orang yang dekat dengan kita itu gampang. Tetapi kita mendahului orang yang mungkin pernah berselisih, orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Susah enggak? Susah. Tetapi pagi hari ini Tuhan mau ajarkan kepada kita, yuk salinglah ya mendahului dalam memberi hormat. Salam. Bila perlu apa? Berdamai, ya kan? Firman Tuhan kan katakan juga, kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Amin. Amin. Ya kan? Kalau kita banyak musuh tuh enggak enak hidupnya. Betul lah? Ya enggak enak saudaraku. Apalagi ya kan? Mungkin dalam keluarga ya, mungkin suami istri gitu kan. Bermusuh gitu kan. Ah, repot saudara ya. Enggak ada damai sejahtera, enggak ada sukacita. Pagi hari ini yuk mari ya kan, jangan kita menahan ego kita. Ya kan? Jangan kita menahan ego kita. Yuk miliki kerendahan hati, ya kan? Seperti itu. Supaya apa? Ketika kita mendahului dalam memberi hormat, ya kan? Saling mengampuni, saling minta maaf dan sebagainya, saudaraku. Saya percaya berkat tercurah. Amin. Berkat mengalir. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, dampak positif apa sih kalau kita memiliki sikap yang ramah, saudaraku? Ya. Yang pertama adalah apa ya? Banyak orang yang akan berteman dengan kita. Amin. Ya, kita ramah, banyak orang yang berteman dengan kita, ya. Secara otomatis ya akan membuat kepercayaan diri kita bertambah. Amin. Kalau kita banyak orang, banyak teman kan, kita pede gitu kan. Orang suka dengan kita, kepercayaan diri kita ya akan semakin bertambah. Kita mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dimanapun kita berada, kita selalu bisa beradaptasi dengan mudah, ya. Karena orang pasti akan menerima kita, ya. Pandai dalam membangun suasana yang lebih menyenangkan. Amin. Pagi hari ini milikilah good attitude, ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Good attitude yang harus kita miliki dalam sehari-hari. Selalu berpikiran yang positif. Amin. Katakan berpikiran positif. Amin. Ya kan? Terutama juga ya para ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, berpikiran positif. Anak-anak juga semualah ya kan, berpikiran positif. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, ya, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Jadi
Mari miliki good attitude. Ya, selalu berpikiran yang positif. Ya kan, seperti itu. Ini yang Tuhan ajarkan, ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, ya kan? Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Ada pujiannya, ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Amin. Yuk sama-sama kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Jadi pagi hari ini yuk mari pikirkanlah terus yang positif. Amin. Karena kenapa? Ya kan? Dunia hari-hari ini ya, iblis menyerang pikiran kita. Ya, iblis meracuni pikiran kita. Kalau kita selalu berpikiran yang negatif, selalu yang negatif, selalu yang negatif, ya, maka hidup kita akan terpuruk. Kita tidak bisa lagi percaya dengan firman Tuhan, kita nggak bisa lagi percaya dengan kuasa Tuhan. Hidup kita tuh seperti di penjara. Nah, pagi hari ini lawan semua itu dengan apa? Dengan berpikiran positif, good attitude. Dan yang terakhir, saudaraku, apa yang harus kita miliki? Good attitude yang terakhir adalah apa? Kita harus ya dalam hidup ini jangan khawatir. Katakan jangan khawatir. Amin. Filipi 4 ayat 6 berkata, Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan apa? Dengan ucapan syukur. Amin. Dengan ucapan syukur nyatakan semua permohonan kita. Nyatakan segala keinginan kita. Amin. Terkadang kita mau melangkah ke depan ini ya. Kalau hidup kita dilingkupi rasa khawatir, ya, kita gak bisa sukses. Kita gak bisa maju. Amin. Apalagi ya orang-orang berkata, semakin hari kehidupan itu semakin susah. Betul gak ya? Katanya ya, ekonomi semakin slow, semakin terpuruk, semakin rendah. Mau tidak mau, memang seperti itu. Ya. Tetapi yang harus kita percaya adalah apa? Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, Tuhan akan buat hidup kita berbeda. Katakan amin. Ya. Tuhan akan buat satu perbedaan. Amin. Buang dulu rasa khawatir dalam hidup kita. Ya, singkirkan. Ya. Buang jauh-jauh rasa khawatir dalam hidup kita. Maka ketika semua itu sudah kita buang, khawatir itu ya, kita buang, ya kan? Maka Tuhan akan memberikan apa? Kekuatan. Roh Kudus akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Amin. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tadi Pak Rudi berkata ketika berdoa, ya, Tuhan akan buka pintu-pintu. Amin. Percaya pagi hari ini. Ya, pintu-pintu yang tertutup, ya, Tuhan akan buka dalam nama Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tetapi pikiran yang khawatir, ya, segala sesuatu yang khawatir harus dibuang dulu, saudaraku. Sehingga ketika semua sudah dibuang, maka kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Amin. Masih ada jalan. Ya. Ada jalan terbuka dalam hidup kita. Tuhan masih sediakan. Amin. Karena kenapa? Ketika orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Amin. Hidupnya pasti diberkati. Ya, bukan bicara cuman bicara finansial aja, saudaraku. Tetapi bicara apa? Hidup yang penuh dengan damai sejahtera, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Amin.
sehat, gitu kan? Seperti itu. Bicara berkat itu bicara bonus, amin. Tetapi ketika kita melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan, ya, percayalah kita akan menerima semua janji Tuhan, amin. Saudaraku, ketika kita memiliki rasa khawatir, banyak dampak-dampak negatif dari kekhawatiran. Ya, kita akan apa? Meragukan diri kita sendiri. Ya, kita jadi ragu akan diri kita sendiri. Saya ini bisa enggak ya? Seperti itu ya. Apalagi yang masih muda-muda, ya. Pagi hari ini, ya, yang muda-muda harus on fire, amin. Yang muda-muda harus semangat. Yang muda-muda harus luar biasa, amin. Pandang ke depan, percaya firman Tuhan bahwa apa? Masa depanmu adalah masa depan yang penuh pengharapan, amin. Masa depan yang luar biasa Tuhan sediakan. Dari sejak muda, ya, terus setia sama Tuhan, amin. Sungguh-sungguh sama Tuhan, amin. Hidupmu betul-betul apa? Miliki good attitude yang baik. Ya, Tuhan pasti akan memberkati hidupmu. Ya, kemudian apa? Kalau orang yang khawatir tuh hidupnya tuh biasa-biasa, gitu kan? Ya udahlah, terimalah, memang beginilah, gitu kan? Ya udahlah, seperti inilah, gitu. Ya. Anak-anak Tuhan harus luar biasa, amin. Hidupnya harus luar biasa, bukan hidup yang biasa-biasa. Hidup yang luar biasa, amin. Seperti itu. Ya. Kemudian orang yang khawatir apa? Selalu hidup dalam rasa takut. Ya. Tidak kreatif dan sebagainya. Ya. Sulit bahagia akibat pengaruh negatif dari kekhawatiran. Ya. Orang yang khawatir tuh hidupnya sulit untuk bahagia. Karena apa? Hidupnya dilingkupi dengan rasa khawatir. Ya. Saudaraku, ya, hidup di dunia ini cuma sekali, betul lah ya. Kita mau hidup kita ini penuh dengan kebahagiaan, amin. Ya kan, penuh dengan kebahagiaan. Nah, oleh sebab itu, ya kan, buanglah semua rasa khawatir itu dalam hidup kita. Ya, orang yang khawatir itu sulit untuk apa? Hidup sukses, gitu kan. Karena kenapa? Ketika dia khawatir, ya, dia itu sudah kalah sebelum berperang, gitu kan. Ya kan? Seperti itu. Belum maju udah kalah duluan, seperti itu. Ya, sulit untuk sukses. Nah, pagi hari ini yuk sama-sama memiliki good attitude yang baik, buang segala kekhawatiran. Amin. Mari kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Nyatakan semua sama Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Yuk sama-sama kita boleh bangkit berdiri.